Anak-anak, mari kita belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan nikmat ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Oke, kembali lagi dengan Bapak pembelajaran akidah akhlak kelas 5, yaitu kita lanjut ke materi berikutnya tentang iman kepada hari akhir atau disebut dengan kiamat. Ngeri ya. Kalau udah sebut kiamat, kita harus cepat-cepat bertobat sebelum kiamat terjadi. Nah, untuk pada hari ini Bapak langsung saja ke materinya, dan anak-anak Bapak semua yang berada di rumah diberikan kesehatan untuk mendengarkan tentang pengertian iman kepada hari kiamat ya. Yang pertama, pengertian hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan musnahnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi hancurnya alam semesta ini, jadi tidak ada yang tersisa ya, maupun gunung, laut, hancur semua, tidak ada tersisa sedikit pun. Itu disebut dengan hari kiamat. Nah, sebelum hari kiamat ini datang, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk yang pertama meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat dan hancurnya alam semesta. Nah, setelah alam semesta ini hancur dan seluruh makhluk hidup mati, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, yaitu membangkitkan seluruh manusia yang sudah mati. Jadi kita sudah mati saat meniup sangkakala yang pertama, kita dimatikan. Terus yang keduanya kita dibangkitkan lagi. Nah, manusia yang dibangkitkan itu mulai dari manusia yang pertama, dari Nabi Adam alaihissalam, hingga manusia yang terakhir untuk melaksanakan hari perhitungan dan menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, sebelum hari kiamat terjadi, kita harus punya bekal. Apa itu? Yang pertama, pahala yang banyak pasti. Nah, untuk apa kita mendapatkan pahala? Untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, untuk mendapatkan pahala itu kita harus beramal soleh atau mendapatkan pahala yang banyak di muka bumi ini. Di antaranya yang pertama, amal soleh itu seperti ibadah kepada Allah, patuh kepada orang tua, membantu sesama manusia. Semua itu akan Allah balas dengan pahala, kemudahan hidup dunia dan kenikmatan hidup di akhirat, yaitu surga. Pasti anak-anak Bapak semua pengen masuk surga, ya kan? Nah, mulai hari ini kita bertobat kepada Allah. Apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah dilarang kita jauhi. Apa yang diperintahkan kita kerjakan. Contohnya yang tadi, kita sholat tepat waktu, kita berzakat, membantu orang tua. Nah, itu adalah amal yang akan kita bawa pada di hari kiamat nanti, setelah hari kiamat nanti. Nah, itu adalah pengertian dari kiamat. Terus kiamat ini ada dua macam.
Yang pertama di sini kiamat sugro atau kiamat kecil adalah suatu peristiwa yang menggambarkan sebagai kecil kejadian yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Contohnya yaitu kematian, gempa bumi, banjir, angin kencang, badai. Nah, barusan beberapa hari ini telah terjadi badai ya. Nah, itu contoh kiamat sugra itu. Nah, gunung meletus, kekeringan. Nah, Batam, negeri kita, Batam juga kemarin mengalami kekeringan ya. Tsunami, nah, daerah-daerah lain sudah mengalami ya, kecuali Batam belum. Dan lain-lain masih banyak. Nah, yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah suatu peristiwa pada hari akhir yang akan menghancurkan alam semesta beserta isinya. Nah, ini adalah disebut kiamat besar. Ini adalah kiamat hari akhir, tidak ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Nah, itu disebut dengan kiamat kubro. Terus apa selanjutnya? Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, yang pertama, waktu terjadinya hari kiamat ini adalah merupakan rahasia Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat, mau para malaikat dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada yang mengetahuinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Di antaranya yang pertama nanti Bapak jelaskan. Nah, kita bahas dulu. Hari kiamat merupakan rahasia Allah. Jadi anak-anak Bapak, kalau ada di media, kalau ada tetangga yang bilang, kalau ada teman-teman yang bilang, maupun alim ulama yang bilang kiamat ini hari sekian, kiamat ini jam sekian, itu adalah pembodohan atau pembohongan ya. Itu tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah ya. Jadi kita tidak tahu kapan harinya, kapan jamnya kiamat itu terjadi ya. Nah, untuk kenapa kita nggak tahu? Nah, untuk itu kita harus memperbanyak pahala sebanyak-banyaknya ya. Terutama bagi anak-anak Bapak, jangan melawan ke orang tua dan guru. Nah, itu karena dosa yang paling besar adalah melawan orang tua. Itu langsung ke neraka jahanam nanti ya, melawan orang tua. Nah, terus lanjut lagi, apa tanda-tandanya? Yang pertama, munculnya Dajjal. Nah, kalau udah munculnya Dajjal, itu adalah tanda-tanda kiamat. Terus terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang kelima, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Bukan Pak Israfil ya. Nah, jangan salah, malaikat Israfil ya. Oke, itu tanda-tandanya. Lanjut, apa fungsinya iman kepada hari kiamat? Yang pertama, menyadari bahwa kehidupan dunia ini fana atau hanya sementara kita hidup di dunia ini. Terus menanamkan tanggung jawab dan meyakini dalam hati bahwa Allah Maha Kuasa, tidak ada kuasa selain Allah ya. Makanya minta pertolongan hanya kepada Allah. Terus meyakini dalam hati kita bahwa Allah Maha mengetahui. Terus menumbuhkan sifat ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Mengingatkan manusia untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Jadi supaya kita terhindar dari hal-hal perbuatan maksiat. Nah, itu fungsinya dari iman kepada hari akhir. Terus ini dahsyatnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak bertemu ya pada kiamat kubro ini. Nah, ini contohnya, bumi ini hancur keping-keping, nggak ada lagi tempat kita bersembunyi ya. Ini contoh gambarnya ya, anak-anak nggak sanggup ya, bapak aja nggak sanggup tengoknya.
Nah, ini dia. Terus, nah ini, semua kota isi bumi hancur, gunung-gunung berterbangan macam kapas. Ya, jadi sanggupkan anak bapak menengok ini. Kalau nggak sanggup, perbanyak pahala. Ya, nah ini semua tidak ada tempat kita bersembunyi lagi. Oke, itu gambarnya. Terima kasih untuk penjelasan tentang hari kiamat. Bapak cukupkan, mudah-mudahan membuat kita bertambah keimanannya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari apa yang telah Bapak sampaikan dan bermanfaat tentunya ya. Dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.